Hai, jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia, khususnya mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Masih bersama dengan Amelia Science. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar seseorang yang memotong kertas menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Begitu pula dengan batu. Batu ini ditumbuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jika salah satu lembar kertas itu disobek, kemudian digunting menjadi serpihan-serpihan kecil, kamu masih dapat melihat serpihan itu. Namun, dapatkah serpihan itu dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi? Seperti apakah bentuk bagian terkecil dari kertas itu? Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya buku yang tersusun atas lembaran kertas tadi. Partikel penyusun materi. Partikel penyusun materi dapat berupa atom, molekul atau ion. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah susunan partikel zat padat. Misalnya contohnya kertas. Jadi susunannya sangat teratur dan rapat. Kalau kita ambil satu partikel itu terdiri dari satu atom, ya. Nah, satu atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron, di mana elektron itu bergerak mengelilingi inti yang terdiri dari proton dan neutron. Coba kalian perhatikan gambar atom berikut ini, di mana bagian-bagian atom ada proton yang bermuatan positif, kemudian ada elektron bermuatan negatif, dan ada neutron bermuatan netral, di mana elektron ini akan bergerak mengelilingi inti yang terdiri dari terdiri dari proton dan neutron. Notasi atom sering ditulis sebagai berikut: A, X, Z, di mana X ini adalah lambang atom, sedangkan A adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton suatu atom. Misalnya atom oksigen mempunyai nomor atom 8. Artinya bahwa atom oksigen mempunyai jumlah proton sebanyak 8. Jumlah proton dalam suatu atom selalu tetap, sehingga nomor atom dalam suatu atom juga selalu tetap. Yang kedua, nomor massa. Nomor massa merupakan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom dinamakan juga nukleon. Nomor massa dari atom yang sejenis dapat berbeda. Hal tersebut dikarenakan jumlah neutronnya berbeda. Sekarang kita bahas mengenai molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom.
baik antara atom-atom yang sejenis maupun antara atom-atom yang berbeda jenis. Berdasarkan jenis atom-atom pembentuknya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan yang satu lagi molekul senyawa. Apa yang dimaksud dengan molekul unsur? Molekul unsur adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Sedangkan molekul senyawa adalah gabungan dari atom-atom yang berbeda jenis. Berikut ini ada beberapa contoh molekul unsur ataupun molekul senyawa serta struktur kimianya. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel molekul unsur. Misalnya hidrogen. Rumus kimianya adalah H2, di mana hidrogen struktur molekulnya terdiri dari atom H dan H. Nitrogen, rumus kimianya adalah N2, di mana struktur molekulnya terdiri dari nitrogen dan nitrogen, N dan N. Klorida, rumus kimianya adalah Cl2, struktur molekulnya Cl dan Cl. Fosfor, rumus kimianya P4, struktur molekulnya seperti ini ya, P, P, dan P. Berikut ini adalah tabel molekul senyawa. Contohnya misalnya air, rumus kimianya adalah H2O, struktur molekulnya O-nya ada 1, H-nya ada 2. Karbon dioksida, CO2. Ini gambar struktur molekulnya, C-nya 1, O-nya 2, kanan kiri O. Kemudian amonia, rumus kimianya NH3. Ini N, jumlahnya N1, hanya ada 3. Misalnya karbon tetraklorida, CCl4. Cl-nya ini ada 4, kemudian C-nya ada 1 di tengah ya. C ini karbon, sedangkan Cl ini adalah klorin atau klorida. Selanjutnya adalah ion. Atom dapat melepaskan elektron dan dapat pula menangkap elektron. Artinya, jumlah elektron dari suatu atom dapat berubah. Perubahan jumlah elektron dari suatu atom menyebabkan atom tersebut bermuatan positif atau bermuatan negatif. Atom yang bermuatan disebut dengan ion. Ion ada anion dan ada kation. Anion disebut juga dengan ion yang bermuatan negatif. Atom dapat bermuatan negatif karena atom tersebut menangkap elektron sehingga jumlah elektronnya bertambah. Kation disebut juga ion bermuatan positif. Atom dapat bermuatan positif karena atom tersebut melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya berkurang. Di akhir video pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi video tadi. Semoga kalian bisa mengerjakan. Selamat mengerjakan ya.